Karena kalau kita bilang kita mengasihi, perlu ada wadah di mana kita mengekspresikan kasih. Kalau kita bilang kita mengampuni, berarti Tuhan harus, kadang-kadang Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang yang menjengkelkan supaya kita bisa mengampuni dia. Ya, kalau ada dokter Bapak Ibu, dokter ahli penyakit kanker, ya. Tapi seumur hidup dia sehat-sehat saja. Sama ada dokter penyakit kanker juga, yang pernah punya penyakit kanker lalu sembuh. Saudara akan konsultasi ke yang ahli penyakit kanker tapi nggak punya pengalaman sakit kanker, atau ke yang punya pengalaman sakit kanker dan sembuh yang juga dokter kanker? Ayo Bapak Ibu pilih yang mana? Yang kedua dong, karena dia punya pengalaman pribadi kan Bapak Ibu. Artinya kalau dia ngomong itu bukan cuma omongan, karena dia pun punya pengalaman struggle yang sama kan? Amin Bapak Ibu, paham ya maksud saya? Kalau kita bilang kita mau mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan pertemukan kita dengan orang-orang supaya ekspresi kasih itu perlu dinyatakan. Kalau kita mau belajar sabar, ya Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang yang bikin kita nggak sabar, supaya kita harus belajar sabar. Kalau kita berkata suci, kudus, ya Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang memunculkan hal-hal yang buruk dalam diri kita, supaya kita harus, saya memunculkan tapi saya mesti tanggalkan. Dilema-dilema seperti itu yang kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi. Nah, bicara tentang diterangi dan menerangi, ini bicara tentang komunitas di mana kasih terang itu dinyatakan, Bapak Ibu. Ada satu pujian berkata bahwa bila saudara seiman itu hidup dalam kesatuan, maka Allah akan memerintahkan berkat-berkatnya ke sana. Amin Bapak Ibu. Ya, itu bicara tentang diterangi, menerangi. Jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia adalah terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Gereja bersekutu bersama supaya terang Allah itu dinyatakan di dalam komunitas, Bapak Ibu. Dosa dan kepalsuan merusak hubungan. Tapi ketika kita hidup dalam terang, kita bisa membangun hubungan yang murni dan sehat, karena tidak ada kepalsuan atau kepura-puraan. Itu idealnya Bapak Ibu. Terang Tuhanlah yang menyatukan kita. Memang kita belum sempurna, kita sedang berjalan menuju kesempurnaan. Dan karena gereja bukan tempat kumpulan orang suci, katakan amin Bapak Ibu. Amin. Sekali lagi, gereja bukan tempat kumpulan orang suci, tapi bengkelnya orang-orang berdosa yang mau hidupnya diubahkan oleh Allah. Kalau kita datang ke gereja dengan pemikiran bahwa pasti orangnya baik-baik semua, Bapak Ibu.